Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hania Zahratun-Nisa, Muhammad Agi Sahrizada Nur, Nur Khalisa Mutmainah, dan Diska Firdaus Herson. Pada video ini kami akan membahas mengenai uji Z. Pertama, apa itu uji Z? Jadi, uji Z itu merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan dua observasi dengan jumlah sampel besar. Nah, jumlah sampel besar ini berapa? Jumlah sampel besar ini yaitu lebih dari atau sama dengan 30. Jadi, kalau sampelnya lebih dari atau sama dengan 30, baru kita bisa menggunakan uji Z. Nah, syarat untuk melakukan uji Z yaitu yang pertama, data harus berdistribusi normal, kemudian varian atau ragamnya diketahui, kemudian ukuran sampel seperti tadi besar lebih dari sama dengan 30, dan yang terakhir adalah kita akan membandingkan dua observasi. Nah, untuk melakukan uji Z, kita menggunakan rumus Z hitung sama dengan rata-rata perlakuan A dikurang rata-rata perlakuan B dibagi ragam perlakuan A dibagi banyaknya jumlah data A, kemudian ragam perlakuan B dibagi dengan banyaknya jumlah data B. Itulah rumus Z hitung yang akan kita gunakan pada uji Z, di mana X bar A itu rata-rata A, X bar B rata-rata B, kemudian tau A kuadrat itu varians A, kemudian tau B kuadrat itu varians B, dan kemudian NA itu banyaknya data A dan NB itu adalah banyaknya data B. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama, dengan alternatif A lebih besar dari B. Untuk itu diambil sampel di kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku masing-masing 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Nah, dari soal ini kita dituntut untuk melakukan uji Z. Sebelumnya kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi, banyaknya data A, NA 100, banyaknya data B, NB 70, kemudian rata-rata dari data A itu 38, rata-rata data B itu 35, kemudian simpangan baku dari data A itu 9, simpangan baku dari data B itu 7. Di sini simpangan baku yang diketahui, untuk mencari ragam kita kuadratkan dari simpangan bakunya. Berarti ragam A itu kuadrat dari 9, yaitu 81. Kemudian ragam B itu kuadrat dari 7, yaitu 49. Setelah kita tahu datanya ini, kita buat dulu hipotesisnya. Di sini kami bikin hipotesis H0, rata-rata jam kerja buruh daerah A dan B sama. Kemudian H1, rata-rata jam kerja buruh daerah A dan B berbeda. Apakah hipotesis H0 kita tolak? Apakah hipotesis H0 kita terima? Kita lakukan uji Z. Kita masukkan rumusnya, kita masukkan nilai-nilainya. Jadi rata-rata A itu 38, rata-rata B itu 35, kemudian ragam A itu 81 dibagi banyaknya data A itu 100, kemudian ragam B itu 49, banyaknya data B itu 70. Setelah kita hitung, dapatlah Z hitungnya itu 2,44. Nah, bagaimana cara kita menarik kesimpulan? Kita menarik kesimpulan adalah kita harus membandingkan nilai Z itu dengan Z tabel. Berarti di sini kita harus mencari nilai Z tabel terlebih dahulu. Nah, Z tabel rumusnya adalah Z alpha per 2
Di sini kita menggunakan alfa atau taraf kepercayaan 5% atau 0,05 dibagi 2, kita dapatkan Z 0,025. Di sini cara melihat tabelnya, di sebelah kiri ini A dari 0,02, di sini 0,005. Kalau kita jumlahkan menjadi 0,025. Nah, dapatlah kita angka Z tabelnya di sini adalah 1,96. Nah, kesimpulannya, karena Z hitung 2,44 tadi lebih besar dari Z tabel 1,96, maka H0 ditolak atau H1 diterima, sehingga kesimpulan kita adalah rata-rata jam kerja buruh di daerah A itu berbeda dengan rata-rata kerja buruh di daerah B. Di sini ada contoh soal lagi. Sampel acak terdiri dari 100 orang perusahaan A dapat menyelesaikan tugas rata-rata dalam waktu 12 menit. Sebuah sampel lain yang terdiri dari 50 orang buruh perusahaan B ternyata dapat menyelesaikan suatu tugas yang sama, rata-rata waktu 11 menit. Diketahui simpangan baku A dan B itu sama, yaitu 2 menit. Pertanyaannya adalah, uji pada taraf signifikansi atau alfa 5% atau 0,05, apakah ada perbedaan secara nyata dalam rata-rata kemampuan menyelesaikan tugas dua kelompok buruh tersebut? Di sini kita sudah jelas dituntut untuk menggunakan uji Z dalam melakukan uji ini. Kita bikin dulu hipotesisnya. Hipotesis 0 atau H0, rata-rata kemampuan buruh A dan B sama. Kemudian hipotesis 1 atau H1, rata-rata kemampuan buruh A dan B berbeda. Seperti contoh yang pertama tadi, kita tulis dulu NA-nya berapa, NB-nya berapa. NA-nya 100, NB-nya 50. Kemudian rata-rata A kita dapat 12 dan rata-rata B kita dapat 11. Di sini diketahui simpangan baku A dan simpangan baku B itu sama, yaitu 2 menit. Sehingga ragamnya kita kuadratkan. Ragam A 4 dan ragam B juga 4. Nah, setelah kita menulis apa yang diketahui, kita langsung memasukkannya ke dalam rumus Z hitung. Jadi Z hitung itu sama dengan seperti yang teman-teman dapat lihat di sini. Kita masukkan angkanya, rata-rata A itu 12, rata-rata B 11. Kemudian dibagi akar ragam dari A yaitu 4, jumlah data A 100, kemudian ragam dari B juga 4, jumlah data dari B yaitu 50. Setelah kita hitung, dapatlah nilai Z hitungnya yaitu 2,89. Seperti biasa, kita harus mencari nilai Z tabel. Nah, karena alfa yang digunakan sama, 5% atau 0,05, sehingga Z tabelnya juga sama. Jadi Z tabelnya adalah 1,96. Jadi kita bisa langsung menarik kesimpulan. Karena Z hitung yang kita hasilkan tadi 2,89 lebih besar daripada Z tabel 1,96, maka H0 kita tolak atau H1 yang kita terima dengan kesimpulan bahwa rata-rata kemampuan buruh A dan buruh B itu berbeda. Oke teman-teman, demikian video bagaimana kita melakukan uji Z ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk memberi komen, memberi like, dan juga memberi subscribe channel ini ya. Semoga dapat membantu teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi mencari cara. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.